Oke, halo semuanya. Di sini saya Anis Yasir Mustafa dari kelas Manajemen Bisnis Digital ingin mewawancarai seorang pebisnis dari Solo. Terus juga tugas ini untuk UAS Studi Kelayakan Bisnis dari dosen pengampu Bapak Didi. Oke, langsung aja perkenalan dulu dari masnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Setiawan, biasa dipanggil sehari-hari itu namanya Ayib, AYIBH. Ayib, oke. Ya. Langsung. Ya. Yang pertama langsung aja sih. Di sini masnya bikin suatu bisnis apa sih namanya? Oke, jadi bisnis yang saya jalani ini bergerak di bidang jasa. Lebih tepatnya studio foto WMS, nama brandnya Studio Foto WMS gitu. Okay. Saya mengambil lokasi setempat yang saya tempati yaitu daerah WMS. Daerah WMS ya. Yeah. Yang notabene itu banyak mahasiswa. Banyak itu mahasiswa. Ya? Oke. Terus kenapa masnya kok tertarik mengambil bisnis ini? Okay. Saya jelaskan dari awal ya mas. Jadi background saya dulu saya pernah kuliah di salah satu institut di daerah WMS, WMS di daerah Jebres, di ISI. Oh di ISI. Okay. Ngambil seni musik dulu mas. Oh malah seni musik. Iya seni musik. Tapi karena saya merasa setelah lulus musik itu menurut saya pribadi susah untuk untuk kita cari uang itu menurut saya pribadi. Karena saya mungkin kalau di industri musik itu tidak bisa continue pada waktu itu ya. Okay. Pada waktu itu saya tidak bisa menghasilkan uang yang bisa continue. Artinya continue itu bisa, karena kan kalau event kan waktu itu tahun 2000 kan saya masuk 2009, lulus 2015, dan setelah lulus itu industri musik kayaknya tidak bisa untuk dicari uang secara kontinu sih. Ya, kalau ya bisa sih, cuman waktu itu kan event musik itu kan jarang mas, maksudnya jarang itu ya ada 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, dan sementara saya setelah lulus itu kan saya harus cari penghasilan sendiri. Iya, gitu. betul. Nah kebetulan pada waktu kuliah itu kan kebetulan kalau kuliah di musik itu kan nggak harus melulu musik kan, ada mata kuliah fotografi, videografi dan lain sebagainya. Dan kebetulan salah satu di bidang fotografi itu saya suka waktu itu. Jadi waktu saya masih kuliah itu saya dulunya motret event, motret musik, acara tari dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi belum sampai ke bisnis ini dan belum sampai ke wedding. Okay. Karena pada waktu itu bahkan ketika saya masuk kuliah itu dulu saya pernah bisnis lain mas, kayak bisnis pernah counter pada waktu itu. Setelah lulus saya pernah jualan di jalan, jualan ayam penyet di jalan, ayam penyet di luar dan usaha-usaha lainnya. Dan pada waktu itu bisa dibilang gagal, tapi pada waktu itu juga itu menurut saya jadi pembelajaran buat saya. Mungkin dulu suka masak, suka jualan di luar. Menurut saya apa yang menurut saya hobi saya ketika saya jadikan sebuah pekerjaan itu bakalan enak gitu loh mas. Tapi ketika setelah saya terjun ke lapangan jualan makanan kuliner, saya ngerasa ini bukan fashion saya gitu. Pada waktu itu saya ngerasa seperti itu. Dan kalau jualan di jalan itu bener waktunya juga menguras tenaga mas. Saya waktu jualan ayam penyet di jalan itu waktu saya terbuang gitu mas. Saya dari jam 4 pagi sampai malam jam 1 baru selesai. Jadi tidurnya cuma sampai jam 1 sampai jam 4 pagi. Itu pun dulu juga kadang naik selesai jualan itu masih belum langsung tidur kan, mungkin tidurnya jam 2, jam 4 harus bangun kayak gitu. Terus saya ngerasa dari rutinitas saya itu dulu saya kok merasa ini bukan fashion saya. Akhirnya saya memutuskan untuk
bukan nggak laku loh ya mas, lakunya tetap laku, cuman ini ngerasa wah ini bukan fashion saya waktu itu. Ini bukan saya. Nah, dan itu saya juga belum kepikiran di foto, cuman saya hobi gitu. Nah, terus sempet sebelum saya sebelum saya kesini juga kan, dulu kan saya juga performan musik, main sulap juga dulu mas. Main sulap. Iya. Tapi ya itu tadi kembali ke awal, saya kan punya pikiran apa ya yang intinya penghasilan yang bisa continue pada waktu itu, mikir saya kayak gitu. Sementara kalau misalnya main sulap, main musik itu kan nggak bisa continue. Ya ada eventnya itu jarang-jarang gitu loh mas, dan itu musiman. Nah saya mikirnya pada waktu itu saya udah saya punya hobi motret itu mungkin awalnya dimintain temen motret weddingan. Awal pertamanya mungkin kayak gitu. Mulai ya mungkin waktu itu gratis motoin teman, terus akhirnya merambah ke teman-teman lainnya dari tadi Silesan. Terus ya awal mulanya studio itu sampai akhirnya beli alat pun saya dulu juga kredit. Jadi beli alat bukan langsung dulu kredit ke suatu toko ini gitu, di salah satu jadi kamera pertama saya buat wedding itu dulu saya kredit karena saya tahu ini bukan usaha sih, waktu itu masih saya juga ikut freelance juga karena ini menurut saya ini menghasilkan. Ya udah waktu itu saya kredit kamera. Nah, setelah jalan-jalan setahun akhirnya kamera udah lunas, saya mikir pada waktu itu punya keinginan mau bikin studio, tapi kan untuk bikin studio kan juga biayanya nggak sedikit. Nah dari 2017 saya kepikiran bikin studio itu tahun 2017. Baru kesampainya sekarang berarti. Baru kesampainya 2022 kalau nggak salah November kemarin. November baru. Itu pun prosesnya panjang. Pada waktu itu aku punya 2 teman mas, satu namanya Mas Yoda, itu temanku kuliah juga. Posisinya dulu waktu itu tuh pas 2017 itu dia di Korea pada waktu itu, temanku di Korea, di luar negeri. Saya sempat mau ikut ke sana juga tahun berikutnya, tapi saya gagal. Nah, tapi saya sudah jalan wedding, mulai jalan wedding, ikut freelance. Akhirnya Mas Yoda ini ngomong sama aku, yaudah kamu cari pengalaman di Solo, nanti aku cari modal. Nah, intinya gitu. Intinya dari aku dulu punya keinginan aku bikin studio, tapi aku nggak punya uang pada waktu itu ya. Pada waktu uang. Terus akhirnya setelah dia baliknya 2021 kalau nggak salah. Bulannya apa tapi aku lupa. Ke 2021 masih udah balik ke Indo. Nah, posisinya pas ketika balik ke Indo itu posisinya pandemi. Oh iya, benar kali. Itu pandemi. Maret ya. Aku lupa bulannya, tapi intinya pas balik itu posisinya pandemi. Akhirnya harus ditunda. Karena kan marketku utama emang area kampus gitu mas, untuk wisuda dan lain sebagainya. Nah akhirnya ditunda. Setelah ditunda hampir 2002 kemarin pandemi udah mulai turun. Aku tanya lagi sama Mas Yoda, Mas ya, ini gimana kalau misalnya dilanjutin kemarin keinginan kemarin. Mas Yoda bilang uangku udah habis. Jadi posisi selama pandemi itu ternyata ya uangnya udah habis. Karena kan pandemi juga lumayan lama kan mas ya. Iya itu lama banget. Akhirnya aku muter otak mas, gimana caranya bisa bikin studio lagi. Akhirnya ya udah mau nggak mau kita iuran. Jadi aku iuran berapa, Mas Yuda berapa. Itu pun masih kurang, makanya aku cari partner satu lagi, namanya Mas Romada tadi, Mas Tito tadi. Jadi ini di sini tuh 3 orang. Oh ada 3 tim ya? Bukan 3 tim, maksudnya yang punya ini yang mendirikan 3 orang. Kalau timnya alhamdulillah ada adminnya juga, ada yang mutus ini juga. Ada berarti di sini tuh ada beberapa tim. Ada sekarang ya semua total 5 mas. Total 5 orang ya? Iya 5 orang. Nah terus akhirnya dengan kondisi seperti itu ya sudah aku cari 1 orang lagi buat masuk di ini. Akhirnya itu pun juga prosesnya juga nggak sebentar mas. Kita mikir dari konsepnya seperti ini, marketnya seperti ini, tak bicarain semuanya. Akhirnya 3 bulan setelah kita ngobrol bertiga ini barulah kesampaian.
Jadi rencananya ini ketemu bertiga ini ketemu, kita ngobrolin konsepnya kayak gimana, 3 bulan kemudian baru dijalanin ya, baru jadi, baru maksudnya baru terrealisasi. Terus sebulannya kita bikin ini. Jadi ini tuh sebulan bikin kayak misalnya dekor dan lain sebagainya, bersihin tempatnya mulai dari Jadi prosesnya sebulan. Proses bikin studionya sebulan. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kita bertiga itu sebenarnya punya divisi masing-masing. Kalau aku ya mengkondisionalkan seluruh studio. Jadi apapun yang berhubungan dengan studio yang megang aku. Terus kalau Mas M Rohmada atau Mas Didut itu dia di bidang dia masalah foto dan edit itu dia. Terus kalau Mas Yudal itu di bagian keuangan. Jadi divisinya masing-masing. Tapi sebenarnya ya kita kerja bareng. Misalnya ada problem apa di bagian ini ya kita bareng. Tapi tak dibantu gitu ya. Dibantu semuanya. Kita kerja bareng. Intinya seperti itu. Kalau masalah terjadinya pembuatan studio ini sampai selesai, kurang lebih ceritanya seperti itu. Kalau jujur alasan saya membuat usaha seperti ini ya karena saya pengen penghasilan yang bisa kontinu. Artinya kontinu ada terus gitu loh Mas. Karena kan kalau gitu ya? Berkelanjutan. Sekarang kalau misalnya wisuda itu kan juga berkelanjutan. UMS saja setahun itu ada 4 kali wisuda. Belum kampus-kampus lain ada IAIN, ada bahkan di kampus UNS sana nyampe sini juga. Kalau wisuda. Itu seperti itu Mas. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadi Masnya kan bikin bisnis di sini, pasti ada tuh yang namanya strategi kan. Strategi bisnis apa yang digunakan di sini? Yang jelas pertama ketika dulu aku bikin studio, yang ada di pikiran saya cuma satu dulu Mas. Jangan tanggung, intinya gitu. Maksudnya yo harus yang sekalian prospek gitu. Prospek dari tempat lokasi atau dari tampilan depannya atau tampilan apa. Walaupun mungkin makanya kalau lihat dari depan masuk kan maksudnya udah benar-benar ketata kan. Ya mungkin yang belum atas, karena memang atas itu belum terlalu tak maksimal kan. Nah makanya kalau market saya dulu karena sebelum saya membuat ini kan saya juga ikut studio lain. Maksudnya kan pernah gabung di studio lain. Pengalaman gitu ya. Udah ada pengalaman. Kayak marketnya itu seperti apa, terus pasarnya seperti apa. Manajemennya seperti apa ya, yang bagus dari studio itu saya ambil, yang kurang saya lengkapi. Intinya gitu. Jadi kayak apa ya, ya intinya marketnya saya tahu, ini yang paling prospek pada waktu itu wisuda. Saya pernah motret wisuda dalam itu 2 hari itu 140 wisudawan. Waduh, dalam 2 hari. Itu cuma dalam 2 hari aja? Dalam 2 hari, Sabtu sama Minggu itu kampus UNMES. Terus itu baru fotonya Mas. Ternyata di studio itu ternyata kita bisa memasukkan unsur lain selain foto. Contohnya kita bisa memasukkan make up, memasukkan kebaya atau apapun sih berkaitan dengan studio itu kita bisa masukkan. Kita mungkin bisa kerja sama orang lain. Kalau misalnya kita mau pakai jasa orang lain, kita pakai orang lain, tapi kita juga ngambil untung dari sana juga gitu. Nah itu tuh pernah target paling tembus itu yang pernah aku ikut ya, di studio tempatnya temenku itu 2 hari itu tembus hampir 70 juta pada waktu itu. Itu omsetnya berarti? Omsetnya. Tapi itu kotor. Iya. Sekarang misalkan wisuda buat standar 450 lah, 350 sampai 450 kali itu berapa coba? Kali 140 belum make upnya, belum dan lain sebagainya. Pikiran saya dulu itu kayak gini ya enak ya. Tapi mikirku dulu enaknya, nggak mikir ternyata setelah prakteknya juga tantangannya juga banyak. Iya sih, ininya itu. Jadi market utamanya saya dulu tuh pikiran saya seperti itu Mas. Market saya wisuda untuk kampus, karena ternyata kampus itu banyak banget, hampir setiap sebulan dua kali itu ada wisuda Mas. Iya betul. Tapi kalau yang paling ramai itu ya UMS, IAIN, UNS kayak gitu. Tapi ternyata ada kampus-kampus kecil sing aku sendiri bahkan nggak ngerti Mas kampusnya. Tapi cuman kadang cuma 5 orang, 6 orang, 3 orang.
kayak gitu. Penting ada isinya sih. Ada isinya. Nah, terus itu kan event-event sing ibaratnya rutin tuh Mas. Iya. Tiap kalau UMS kan tiap 3 bulan sekali itu pasti ada. Nah, ternyata setelah kita bangun ini ternyata ada yang emang target utama aku dulu anak kampus wisuda. Tapi setelah berdiri ternyata ada yang foto grup, foto keluarga, bahkan private juga ada. Intinya itu. Oke. Tapi seperti itu. Oke, lanjut lagi yang selanjutnya. Oke, ada dalam bisnis kan pasti ada kayak persaingan, ada kompetitor. Nah, terus kompetitor dalam bisnis ini apa sih, terus upaya-upaya untuk buat kompetitornya itu? Kalau Gimana? saya secara kompetitor pengen bersaing pengen bersaing, mungkin persaingannya secara sehat sih kalau Mas. Kalau mungkin contoh kalau misalkan harga aku ada orang mungkin yang studio lebih murah sekalipun, bagiku nggak apa-apa karena jasa itu nggak bisa diukur dari uang sih menurutku. Mau berapapun, mau murah, mau mahal, mau itu terserah terserah ownernya sih. Nah, aku nggak pernah mempermasalahkan itu sama sekali. Yang jelas kalau menurutku ya gimana caranya aku bisa memuaskan pelanggan, bisa memuaskan klien, intinya puas. Karena prinsipku ketika kita memuaskan satu pelanggan itu bakal merembet ke yang lain ya gitu. Kayak ranting lah ibaratnya. Getok tular ya bahasa Jawa. Getok tular juga. Nah, jadi gimana caranya klien itu bener-bener puas. Karena prinsip kalau udah puas pasti dia balik sini lagi. Nggak cuma dianya yang balik, pasti kiri kanannya. Mungkin merekomendasikan, oh ini loh. Kemarin aku foto di sini, tempatnya enak, tempatnya bagus, terus pelayanannya juga ramah. Itu hal-hal kayak gitu sudah tak pelajari dari dulu. Oke. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau untuk kompetitor sing semacam aku pengen bersaing ke arah yang lebih mungkin nggak sehat ya. Kalau pengen menjatuhkan vendor lain, nggak ada sama sekali. Jadi Itu persaingan persaingan secara sehat ya, mungkin ke kualitas mungkin ke kualitas ya. Iya. Oke. Kalau seperti itu. Terus untuk target marketnya tadi kan anak-anak kampus ya. Utamanya iya. Tapi ternyata ada yang lain juga. Ada yang lain. Setelah kesini ada yang foto keluarga, apapun fotonya, bahkan pas foto hampir sing bisa rutin itu malah pas foto Mas. Pas foto tuh hampir setiap hari ada orang. Pas foto terus ya intinya segala segala jasa yang berhubungan dengan foto, kecuali fotokopi. kecuali fotokopi dan foto rongsen nih. Lanjut lagi ke ini ke analisis keuangan. Analisis keuangan. Kalau keuangannya jujur dulu saya kuliah di sini itu memang terus terang menghindari matematika. Jadi menghindari pelajaran yang sifatnya ya matematika dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah bergerak di bidang jasa dan kebetulan berhubungan dengan hitung-hitungan juga, mau nggak mau ya harus ngitung. Bahkan hitung itu bisa dibilang sampai kita kehilangan uang 1.500.000 itu dulu pernah kita alami ketika kita bangun ini pertama kali itu kan kita nggak paham keuangan sama sekali ya. Iya. Karena nggak ada background itu juga. Nah akhirnya karena tapi dari kesalahan-kesalahan itu tak pelajari Mas, kesalahannya di mana. Ternyata dulu pas waktu awal itu kita laporan itu yo seminggu sekali dan itu pun cuman diingat, dikasih ditulis di buku, nggak ada pembukuan yang khusus gitu loh. Nah akhirnya dari sana aku belajar tentang manajemen keuangan bahwa ya ini harus dilaporkan setiap hari pengeluaran, cara melaporkan ke pengeluaran gimana, kalau cara melaporkan pemasukan gimana. Nah kalau sistemnya di sini semua pemasukan itu lewatnya nota Mas. Jadi nota kita kalau misalnya mau lihat pemasukan ya lihatnya di nota. Kalau dia mau lihat pengeluaran itu tak bikinin grup Mas. Jadi di grup itu khusus untuk pengeluaran. Jadi pengeluaran apapun entah itu sing ada struknya atau enggak langsung tak laporkan di grup. Itu khusus laporan pengeluaran. Jadi misalnya ada anak yang misalnya beli apapun lah, beli minum di samping kebutuhan sini dilaporkan langsung. Jadi kayak jangan ditunda. Langsung. Ya, jadi nanti di pembukuannya itu langsung kita kalau misalnya mau nyatat pemasukan ya lihat nota aja hari ini dan itu tiap hari dilaporkan. Jadi pelaporan itu keuangan tiap hari. Tiap jam 5 sore kita ngelaporkan.
minggu atau tiap bulan, Enggak, tapi tiap hari itu juga. hari itu juga. Oke. Jadi kan kalau misalnya hilang kan kita ngerti mas, cuman dalam 1 hari kan Ketahuan berarti. ketahuan. Sekarang kalau laporannya 3 hari aja itu malah wis mumet mas, beneran. Iya sih. Kalau laporannya sampai 3 hari wis ngeling-ngeling itu memori kita 3 hari itu udah, apalagi keuangannya sing mlebu metu ki akeh ngene gitu. Makanya untuk laporannya kita ada beberapa arsip buku, terus di arsip ini juga apa namanya di Excel. Itu. Kemudian di share, setelah yang di Excel itu kita share di grup, ada grupnya sendiri biar yang lain juga tahu. Jadi satu tim itu juga harus tahu ya. Harus tahu semua, laporannya keuangan. harus tahu. Kurang lebih seperti itu kalau soal keuangan. Jadi kalau keuangan itu emang justru terus terang kita pernah ngalamin yo problem sampai uang itu hilang apa namanya, hilang 2 juta tuh pernah dulu, 1.600.000, 2 juta juga pernah. Ya sebenarnya bukan hilang sih mas, cuman kita ngitungnya sing Nggak ada kesalahan gitu ya. mungkin sebenarnya uang itu nggak hilang secara apa diambil orang, nggak, kita mungkin lupa melaporkan. Nah iya. Karena waktu awal-awal kita bikin ini kan belanja kan juga mencol mas, berarti yang tinggi lah kesana kesini, dan belanja ini kan juga nggak cuma 1-2 orang, dan mungkin lupa nggak dilaporkan. Betul sekali. Itu. Oke. Kurang lebih seperti itu kalau untuk keuangan. Dan ini yang terakhir mas. Terakhir. Ada yang penghujung. Ayo. Masnya memulai bisnis ini kan pasti juga ada rencana bisnis kelanjutannya. Nah, untuk kedepannya bisnis itu mau gimana sih? Kalau saya pribadi, ini kenapa saya buatnya tim mas, maksudnya nggak cuma saya sendiri. Jadi kenapa ownernya itu sampai 3 orang. Nah, Yang jelas yang pertama ini tahap untuk saya belajar memanajemen, karena saya sadar mas karena saya dulu pernah punya usaha, ya tadi yang tak sebutin, pernah punya beberapa usaha, bisa tak bilang gagal itu karena menurutku pribadi itu salah di manajemen. oke. Menurutku pribadi salah di manajemennya. Dan saya waktu gagal jualan di luar itu saya mikirku saya udah kapok mas itu udah kapok, wah berat. Tapi ternyata salahku, ini tuh manajemennya yang nggak bener gitu. Masih kurang. Pikiran saya sekarang nih mas, ya, karena saya juga sering ngobrol sama sing punya pengusaha sing udah sukses kuliner. Nah ternyata nek menurutku pribadi semua usaha itu wajib kita yang memulai, tapi nggak harus selamanya kita yang memulai. Nah itu prinsipku sekarang. Jadi menurutku pribadi ya usaha, kalau kita mau bikin usaha menurutku ya yang mulai harus kita dulu. Kita bikin manajemennya seperti apa, sistemnya itu seperti apa, kita yang membuat dulu. Baru kalau udah sistemnya udah kebuat, mungkin kita bisa cari orang buat kerja atau gimana, atau cari partner. Gitu ya? Iya, artinya suatu saat nanti aku pengen ini cuma tak manage aja, aku nggak ikut terjun langsung di sini. Nah aku gitu. Makanya menurutku juga itu pelajaran ya, yang dulu aku pernah tak jalani dan itu gagal. Itu menurutku itu ya gagal, cuman tak ambil pelajarannya seperti apa sih, ya itu dulu saya pernah gagalku di mana ternyata setelah tak pelajari ya itu manajemennya yang nggak bener. Aku dulu asal maksudnya aku pengen usaha gini, emang kebetulan waktu dulu masih disupport orang tua sih, maksudnya mungkin tanggung jawabnya juga kurang karena masih gitu support. ya? Nah, sekarang kan bener-bener ya mulai dari aku beli kamera saja sampai kredit, karena emang dulu aku ibaratnya punya beberapa pernah berusaha gagal itu di model orang tua, dan aku mau usaha lagi udah bingung, mau minta ke orang tua juga nggak enak. Makanya itu tadi awal mulanya di jasa itu ya itu mulai dari beli kamera kredit. Dari awal udah mulai belajar mandiri gitu. Belajar mandiri dari sana. Kurang lebih seperti itu sih kalau apa namanya. Kalau mungkin harapannya ini sih ya pengenku itu mas, pengenku nanti setelah ini itu manajemennya udah tertata. Karena ini aku sudah masih banyak sekali apa namanya sistem-sistem atau apa manajemen di sini itu masih harus ditata lagi gitu loh. Makanya ya kalau sekarang ya harus tak mulai dulu. Mungkin suatu saat nanti kalau misalnya wis jalan, wis ada orang sing megang sini, maksudnya udah ada orang sing kepercayaan sing udah bener-bener megang sini, ya mungkin bisa fokus ke lainnya, maksudnya fokus usaha lain gitu. Tapi kalau aku sih masih pengen sing masih linear sama ini sih, maksudnya usaha sing ada hubungannya sama gitu ya? sama ini gitu. Terima
terima kasih ya, Mas, Habis ya. seperti itu ya. Mungkin cukup sampai sini dulu wawancara dari saya dan Mas Mas Arif. Arif ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman.